Saya tuh tidak pernah dibolehkan libur sama sekali. Sudah 2 bulan di sini tapi tidak boleh keluar sama sekali. Terus? Sudah mencoba ngomong ke agensi, tapi agensi bilang tidak usah libur saja katanya. Saya harus mengikuti pembantunya yang lama gitu. Soalnya pembantunya yang lama juga tidak pernah mau libur. Terus? Setiap saya meminta libur, pasti diancam untuk mau dibawa ke kantor polisi. Terus? Saya juga bingung, sedang saya keluar nggak boleh. Kalau mereka boleh keluar ke mama, tapi saya hanya boleh diam di dalam rumah saja. Saya nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Saya minta tolong sama agensi bilang harus mengikuti peraturan, ikutin saja apa mau majikan, itu saja. Pertanyaan saya, kenapa kamu pengen libur, sayang? Pengen istirahat, Kak. Pengen istirahat, Miss. Oke. 2 bulan saya tidak pernah. Kamu di Hong Kong berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Baru 2 bulan kok bingung minta istirahat, sayang. Saya tidak menyalahkan ya. Memang itu kewajiban majikan untuk memberikan libur kamu 1 bulan, 1 minggu 1 hari. Tuh dalam jangka waktu 7 hari itu ada 1. Tapi kamu tuh masih baru. Kalau majikan ngizinin kamu libur, kamu dipecat, kamu siap? Ya itu, Miss, gara-gara saya sudah 2 bulan saya minta libur, saya langsung diberikan kayak notice paper gitu, Miss. Ya udah, berarti kan kamu siap. Jadi kamu bisa istirahat selamanya, nggak usah kerja. Iya, Miss. Iya, emang itu resiko, sayang. Kamu masih baru, pembantu yang lama nggak pernah libur, terus tapi dikasih uang, ya nikmatin aja dulu toh. Kecuali kamu sudah di situ 1 tahun, kamu bilang minta libur itu mungkin tapi ini tergantung dari kamu ya, jangan disalahartikan ya. Iya. Karena kamu di Indonesia kan sudah nyantai sekali. Ke Hong Kong baru 2 bulan kamu pingin libur ya. Kalau kamu dipecat ya kamu libur selamanya, sayang. Nggak eman kamu? Iya. Hah? Takut, Miss. Lah iya. Lah kalau kamu sudah siap pingin dipecat ya nggak apa-apa, maksa aja libur. Karena memang peraturan. Sekali lagi 7 hari itu harus libur 1 hari. Tapi kan karena majikan itu butuh 2 pembantu, yang satunya aja yang sudah lama aja nggak pernah libur. Lah kok kamu yang baru minta libur? Kalau di sini juga kita cuma jaga 1 orang aja, Miss. Itu pun masih sehat, Miss. Lah ya, kan kerjanya sudah enak toh? Iya, Miss. Kerjaanmu lo enak, cuma jaga 1 orang saja. Itu pun berdua. Kamu minta libur. Ya, kamu harus pulang Indonesia, sayang. Banyak orang di luar sana bangun itu jam 4, tidur jam 1, nggak pernah libur. Mereka pun tidak mengeluh untuk minta libur loh, Nduk. Lah kamu baru 2 bulan jaga 2 orang, jaga 1 orang berdua. Lah kamu bingung minta libur? Tunggu finish kontrak, Nduk. Enggak, Miss, saya cuma minta izin untuk keluar macam enggak apa-apa, sebulan sekali pun enggak apa-apa, dia bagi saya keluar sekali aja pas ngirim duit itu pun apa gitu. Tapi ini enggak, saya kalau mau ngirim apa tuh saya harus titip sama pembantu yang lama kalau mereka keluar gitu. Saya enggak pernah dibagi. Iya, seperti yang saya katakan tadi toh. Kalau kamu pingin libur, majikan ngizinin tapi kamu dipecat, sayang. Saya nggak kenal majikanmu loh, kecuali kamu anak buahku, terus aku paksa kamu untuk bekerja, enggak loh, nggak ada tendensi seperti itu. Yang maksud saya adalah kamu kesini kan niatnya kerja toh. Ya udah kerja aja dulu, kumpulin uang, kumpulin kekuatan, belajar bahasa, pinter tinggalin majikan itu. Majikan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kontrak, tidak sesuai dengan peraturan, tinggalin. Tapi kamu harus punya modal dulu, punya uang. Bisa bahasa, bisa kerja. Baru 2 bulan udah komplain, aduh. Kan penting dapat uang banyak toh, Nduk. Iya, Kamu kamu sayang. Kamu Miss? Non. Iya, Miss. Rumahmu mana? Di NTB, Miss, Lombok. Oke, kamu pingin sama kayak temanmu istirahat. Tapi kan mereka tidak juga hari itu juga, sayang. Ya, kalau kamu
Ingat, nasib seseorang itu tidak sama, jangan dibanding-bandingkan dengan temanmu yang bisa libur. Iya, Miss. Ya kalau kamu minta libur, ya itu tadi kan majikanmu sudah ngasih kamu notis, bulan depan kamu libur selamanya. Pulang Indonesia kamu. Iya, Miss. Lah ya udah kan enak toh, sudah libur selamanya toh kamu. Kita nggak bisa cari majikan lagi nggak? Nggak bisa, kamu pulang Indonesia. Proses lagi dari awal, potongan lagi. Oh, berarti nggak bisa cari majikan dulu gitu pas pulang. Siapa yang mau kamu sayang? Kamu bahasa nggak bisa. Kamu masih baru di situ. Dan kalau kamu yang majikannya jahat, agent bisa mencarikan. Lah ini majikannya baik, kerjaannya nggak berat, satu rumah 2 orang, kecuali Cece yang satunya jahat sama kamu. Terus kamu nggak digaji. Ya itu masalahnya, Miss. Cece yang lama itu tidak pernah membiarkan saya untuk berinteraksi dengan majikan gitu. Ya kan, bagaimana berinteraksi? Wong kamu bahasa nggak bisa loh, Nduk. Bagaimana? Sedikit Inggris, saya bisa Inggris, Miss. Lah orang sana itu nggak bisa Inggris, Nduk. Paham nggak sih? Bukan Cece yang lama tidak mengizinkan kamu berinteraksi. Lah kamu bahasa nggak bisa loh sayang. Hah? Iya, Miss. Lah kalau kamu pingin berinteraksi sama majikan, lah kamu mintanya libur, bagaimana kamu bisa bahasa cinta? Iya, Miss. Lah wong hanya perkara libur, kamu kok bingung memilih kehilangan pekerjaan? Hah? Kenapa kamu lebih rela kehilangan pekerjaan, lebih rela kehilangan uang dibandingkan dengan libur? Kecuali bangunmu ini di jam 4, tidurmu jam 1. Iya, Miss. Kerjaanmu lo enak sayang. Jaga 1 orang masih sehat. Kamu cuman bersih-bersih sayang. Iya, Miss. Lah iya. Cece yang satunya nggak jahat. Kamu gak dilolok nih, gak dimaki-maki. Padahal biasanya kalau 2 Cece itu nggak penak. Memang gak enak, Miss. Dia gak enak wong kamu bahasa gak bisa ya nurut Nduk. Biasanya anak-anak NTB, anak NTT itu kuat-kuat loh. Gak ngengkel kayak kamu gini loh. Biasanya anak NTT, anak NTB itu pikirannya itu, niatnya itu dari Indonesia itu semangatnya besar loh. Gak ada anak NTT, anak NTB itu menye-menye loh. Anak NTB, NTT itu semangatnya besar loh. Kenapa kamu kayak gini? Hah? Iya, Miss. Sorry, Miss. Bukan. Teman-temanmu yang lain akan kecewa, sayang. Kecuali pekerjaanmu berat. Kamu dipukul. Terus Cece satunya nggak bagus. Mungkin teman-temanmu NTT, NTB akan membelamu. Lah biasanya orang NTT, NTB itu kuat-kuat nyalinya. Tidak mudah untuk dirobohkan. Tidak mudah untuk diintimidasi. Ini anak-anak NTB, NTT ini kuat-kuat loh. Ayo kok kamu satu orang tumbang sayang. Iya, Miss, mungkin karena saya baru, Miss. Iya, baru jangan menye-menye. Baru jangan menye-menye. Jangan sok baru. Ini dunia lain, bukan di Indonesia. Bukan di NTB. Kamu menye-menye pecat pulang Indonesia, sayang. Nggak bisa balik lagi kamu. Potongan lagi kamu. Iya, Miss. Hah? Iya, Miss. Zaman dahulu anak-anak itu gemblengannya, wah, kamu jadi anak saya santap kamu, bener? Tak marahin kamu. Iya, Miss. Untung kamu bukan anak buah saya, untung saya bukan agent. Kenapa? Lewang nggak disiksa majikan, kerjaannya enak, nyantai, gajian, nggak libur digaji. Ada orang yang libur setengah hari nggak digaji, Nduk. Suruh kerja tapi nggak digaji. Aduh. Bener. Ini NTB, NTT ini pasti kecewa. Kalau kerjaanmu berat, kita akan bantu kamu. Lewang kerjaanmu ringan. Iya, Miss. Saya tetap semangat, Miss. Patah semangat. Ayo semangat sekarang. Harus semangat. Iya, Miss. Soalnya ini masih dibagi itu, Miss. Masih dibagi apa kayak apa? Ayo mau continue nggak katanya gitu. Saya bilang iya, Pak. Saya pikir dulu. Saya menunggu dulu. Saya bilang gitu. Setelah Miss Yuni ngomong ini,
Setelah Miss Yuni ngomong ini kamu semangat nggak? Semangat, Miss. Lo bener lo. Malu lo jadi orang NTB nggak sukses. Orang NTB itu kerja seberat apapun itu tidak pernah mengeluh loh. Saya masih ingat Yuli itu, bawa tentengan sebegitu berat, posisi sakit, dia nggak pernah netesin air mata. Ayo, kamu orang NTB tunjukkan sama tetanggamu bahwa kamu bisa. Baik, Miss. Ayo, semangat. Siap, Miss. Ayo, sekarang pegang sapu, bersih-bersih rumah. Jangan menye-menye kamu. Cari saya kalau sudah finish kontrak. Siap, Miss. Ayo. Malu sama NTT sama NTB. Mereka orang-orang hebat. Ngerti? Miss. Ayo, semangat. Siap, Miss. Oke. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Terima kasih, bye-bye. Miss. Bye-bye. Karena setahu saya orang NTB itu semangatnya kuat sekali. Posisi sakit dia masih ngeret-ngeret troli. Posisi sakit ini pundaknya masih manggul beras. Lah masa iya dia 2 bulan sudah mau tumbang? Ayo semangat ini orang-orang NTT ini. Jangan sampai gagal, jangan sampai kalah. Kita buktikan.